A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa kulli muslimin tabi'a hudah istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentu kita menyampaikan ekspresi alhamdulillah. Saya secara khusus menyebut kata alhamdulillah karena pasti teman-teman yang belajar bahasa Arab, ya khususnya yang mendalami kaidah bahasa Arab, kata alhamdulillah ini tidak terbatas kepada salah satu dari dua hal, memuji dan berterima kasih, bersyukur. Seringkali kita dengarkan dari para ustadz, kalau memulai ceramah, mari kita mulai dengan menyampaikan puji syukur. Terkadang puji syukur itu belum tentu mengikuti ucapan rasa penghormatan, kemudian pujian. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilahnya thankfulness, itu syukur, terima kasih. Dan ada yang disebut dengan praising, itu memuji. Nah, kata alhamdulillah itu mencakup keduanya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita menyampaikan pujian sekaligus rasa syukur. Karena boleh jadi kita memuji seseorang dan belum tentu berterima kasih. Kita melihat anak kecil cute gitu ya, sangat cute atau cantik gitu ya, anak kecil jalan, Masya Allah kita puji anak itu. Tapi kan kita tidak perlu berterima kasih kepada anak itu atas kecantikannya atau apapun itu ya. Sebaliknya terkadang kita berterima kasih dan tidak memerlukan pujian kita. Misalnya Musa alaihissalatu wassalam ketika sudah ketemu dengan Fir'aun, Fir'aun merendahkan Musa dan mengatakan, kira-kira dalam bahasa Indonesianya siapa sih ente gitu? Saya membesarkan kamu gitu. Maka apa kata Musa alaihissalatu wassalam? Itu adalah keutamaan, fadilah yang Allah berikan kepada engkau. Artinya tetap kalau dalam bahasa Inggrisnya kira-kira Musa ingin mengatakan thank you very much for that. Terima kasih atas itu semua. Gitu. Tapi bukan berarti Musa harus memuji Fir'aun dengan keangkuhannya, dengan arogansinya. Jadi memuji belum tentu mensyukur. Bersyukur belum tentu memuji. Sama kalau ada di antara teman-teman misalnya, anggaplah di sini ada mu'alaf gitu ya. Orang tuanya masih musyrik. Dan orang tuanya sangat jahat. Anaknya ini dipaksa kembali untuk menjadi musyrik. Anak ini harus tetap berterima kasih kepada orang tuanya. Kalau istilah Al-Quran wasahibhuma fid dunya ma'rufa itu salah satunya adalah tetap mengapresiasi. Tapi kan orang tua yang musyrik kan tidak perlu dipuji kan. Nah gitu. Maka kata alhamdulillah itu unik gitu. Nah, kita mulai dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tentu bangga dan senang pada teman-teman semua, ketua PCM Eropa, ke Jerman dan semua di Eropa dan Mediterania. Dan saya dengar ada dari Jordania, dari Mesir, terima kasih. Saya kira dari Amerika juga ada yang hadir. Saya sangat senang dan bangga tentunya sebagai kader Muhammadiyah dan tamatan pesantren Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah semakin memainkan peranan yang signifikan di dunia global. Saya kira memang kita tidak bisa menghindar karena dunia kita adalah dunia global. Saya beberapa tahun yang lalu diundang menjadi pembicara di Tanwir Muhammadiyah di Surabaya dan hadir Pak Ketua Umum. Nah, saya sampaikan bahwa alhamdulillah secara nasional peranan Muhammadiyah sangat signifikan dan tidak bisa lagi diingkari. Ya, tapi yang kita ingin lihat adalah peranan Muhammadiyah di dalam dunia global agar lebih diintensifkan lagi. Maka dengan hadirnya PCM-PCM di mana-mana ini menunjukkan bahwa
arah kepada peranan global itu semakin kelihatan. Dan mudah-mudahan akan semakin kita bisa semakin memberikan kontribusi bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dengan PCNU, dengan apapun ya. Saya kira di Jerman kemarin waktu saya berkunjung ke Eropa, kami juga diterima sama PCNU dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali karena bagaimanapun juga Indonesia harus tetap kita kedepankan sebagai wajah Islam yang bisa merepresentasi Islam yang rahmatan lil alamin, dalam arti bukan hanya senyumnya saja, tapi nanti saya akan menjelaskan bahwa rahmatan lil alamin yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dalam upaya untuk menghadirkan alternative civilization, peradaban alternatif, yang dimana peradaban modern sekarang ini sudah berada on the brink of its collapse, sudah berada di ambang kejatuhan dan kehancuran. Nah, jadi saya sebagai putra dan tentunya kader Muhammadiyah bangga juga bahwa Muhammadiyah sudah mulai menggemah secara global gitu. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kita memasuki tema kita tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ada yang mau WhatsApp saya bercanda. Oh, Muhammadiyah juga melakukan ini ya, perayaan Maulid gitu. Karena biasanya kan kalau ada kata perayaan Maulid ini kan identik dengan teman-teman kita di NU dan yang lain-lain, tapi Muhammadiyah biasanya tidak identik dengan itu. Saya katakan begini, mari kita memahami secara proporsional apa kata Maulid, Maulud, dan perayaan itu. Ya. Kata Maulid itu kan kata tempat, kata waktu ya. Jadi Maulid artinya waktu kelahiran, atau milad juga waktu kelahiran. Kalau maulud itu objeknya, yang dilahirkan atau yang terlahirkan. Dan kedua-duanya tentu sangat penting. Apakah maulid atau maulud itu sangat penting. Ya. Nah sekarang, apa arti daripada perayaan itu? Saya ingin merujuk kepada satu ayat dalam Al-Quran. Kalau tidak salah ini surah, saya lupa di mana tempatnya, tapi saya hafal ayatnya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Mungkin teman-teman bisa ingatkan tempatnya dalam Quran. Katakan wahai Muhammad bahwa dengan keutamaan Allah, fadlullah, dan dengan kasih sayang atau rahmat Allah, maka hendaknya mereka bergembira. Kata bergembira ini kan biasanya diekspresikan di dalam bahasa Inggris dengan celebration. Expression of joy itu artinya celebration. Jadi mengekspresikan kegembiraan itu adalah selebrasi. Selebrasi itu salah satu terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah merayakan. Nah, maka merayakan ini adalah sesuatu yang netral. Merayakan hari kelahiran, merayakan yang dilahirkan, Rasulullah Al-Maulud, ini adalah sesuatu yang netral sifatnya. Adakah keutamaan atau rahmah yang lebih tinggi lagi yang Allah berikan kepada kita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qul bifadlillahi wa rahmatihi. Bahkan Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin. Maka semua ini menjadikan kita bergembira dan mengekspresikan kegembiraan kita itu. Nah inilah yang kemudian kita sebutkan dengan celebration atau selebrasi atau perayaan. Yang kemudian ketika kata ini terkoneksi dengan bangsa-bangsa yang bermacam-macam, maka terjadilah kemudian ekspresi yang berbeda-beda. Disinilah kemudian kita berhati-hati. Kalau kita di Indonesia, kan kita punya ekspresi kegembiraan. Kenapa? Karena kita diikat oleh budaya tertentu kan. Maka perayaan ini akan banyak diwarnai oleh budaya-budaya lokal yang ada pada masing-masing bangsa tersebut. Maka wajar saja kalau orang mengatakan kan di Saudi Arabia nggak ada perayaan. Nah ini kan secara kultur mereka dalam mengekspresikan kegembiraan itu kan tidak dalam bentuk seperti itu. Tapi mereka juga misalnya mengadakan konferensi-konferensi sirah, seminar-seminar sirah gitu. Jadi ekspresi kegembiraan kita ini macam-macam tergantung dari bagaimana rasa hati kita, cara berpikir, mindset kita, dan yang terpenting adalah budaya yang kemudian mempengaruhi kita di dalam mengekspresikan kegembiraan itu. Yang paling penting di sini terjaga adalah jangan sampai kemudian terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan, nah itu yang penting. Selebihnya silahkan. Kita misalnya mengadakan ceramah Zoom, ini kan bagian dari ekspresi kegembiraan kita akan terlahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi kita jangan terlalu sempit dalam menafsirkan
perayaan Maulid atau Milad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tujuan kita melakukan ini kan tidak lain adalah pertama melakukan pembaharuan. Pembaharuan itu sangat penting. Ya, orang mengatakan kenapa kelahiran gitu ya. Ya sama juga kalau kita melakukan 17 Agustus ngapain? Apa dengan melakukan perayaan 17 Agustus cinta dan nasionalisme kita semakin tinggi? Kan bukan begitu. Tapi itu kan memotivasi kita kembali untuk memperbaharui rasa cinta kita kepada tanah air. Ya di Amerika ada 4th of July, Independence Day misalnya kan gitu. Mempengaruhi hari kemerdekaan Amerika. Nah, ini semua saya kira adalah bagian dari renewal, pembaharuan, memperbaharui. Pertama adalah memperbaharui iman kita, karena jaddidu imanikum bila ilaha illallah, ya tentu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah memperbaharui, meningkatkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena dengan cinta inilah kemudian akan terbangun motivasi al-ittiba', fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita ikut kepada Rasulullah ini bukan karena dipaksa, bukan juga sekedar karena kita tahu dengan akal pikiran kita, tapi memang kita cinta kepada Rasulullah. Dengan cinta inilah kita akan membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Masih ingat mungkin hadisnya kan? Ya, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat akan terjadi? Atau kapan kematian? Karena sa'ah itu artinya momen, ya waktu. Nah, masing-masing kita punya waktunya. Kalau kita sudah mati, itu adalah sa'ah kita. Ya, that is our moment. Ya. Itu adalah waktu kita untuk balik pulang. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan momen itu akan tiba? Ya Rasulullah tidak menjawab. Kedua kalinya Rasulullah diam. Ketiga kalinya Rasulullah kemudian bertanya kepada dia, bukan menjawab. Famada a'adatta laha. Apa yang kamu sudah persiapkan kalau momen itu tiba? Kata, tidak banyak ya Rasulullah. Ghaira anni uhibbullah wa rasulahu. Tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, engkau akan membersamanya, engkau cintai di hari kiamat. Dengan cinta inilah kita akan membersamai Rasulullah. Kenapa? Karena cinta itu fondasi ittiba', fondasi kepanutan kita kepada Rasulullah. Kita menjadikan sebagai toladan, panutan, itu karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah sesungguhnya? Ya, begitu banyak buku yang telah ditulis. Ulama-ulama kita baik yang salaf maupun yang khalaf, ulama masa lalu maupun di masa kini, banyak menulis buku tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita masing-masing sudah banyak membaca sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak perlu saya sebutkan lagi buku-buku tersebut. Orang-orang Islam yang awam pun banyak menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam media telah menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan non-Muslim pun banyak menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak yang kemudian jujur memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yang saya ingin sebutkan. Satu di antaranya adalah Karen Armstrong yang menulis dua buku, Muhammad, A Biography of the Prophet, salah satunya, kemudian Muhammad, The Prophet of Our Time. Saya nggak tahu berapa di antara kita sudah membaca buku itu, tapi buku ini cukup amanah, cukup trustable, trustworthy, bisa dipercaya. Ya. Dan satu lagi, ada satu buku yang ditulis oleh, kebetulan saya sangat dekat dengan orang ini, dan tahun lalu saya diundang menjadi pembicara di universitasnya, namanya Rice University di Houston, Texas, Amerika, namanya Craig Considine. Jadi Craig Considine ini menulis buku tentang Rasulullah dengan judul Muhammad, The Humanity of Muhammad, aspek kemanusiaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu lagi Muhammad and the People of the Book, Muhammad dan Ahlul Kitab, kira-kira begitu. Jadi begitu banyak buku yang telah ditulis ya tentang Rasulullah SAW oleh non-Muslim sekalipun, dan banyak di antara mereka yang masih jujur dengan Rasulullah SAW. Tapi tak satu pun yang bisa mendeskripsi, yang bisa mendescribe ya apa itu, menyifati Rasulullah, menjelaskan siapa Rasulullah itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah sosok manusia yang sempurna, insanun kamilun, ya insan, but kamilun, insan tapi kamilun gitu ya. Bedanya dengan kita kan, kita juga manusia. Maka Allah kemudian berkata dalam Al-Quran, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Pernah dihamilkan 9 bulan, bukan dihamilkan ya. 9 bulan. Kemudian dilahirkan, kemudian ia menangis juga sebagai bayi, kemudian disunat, kemudian menjadi remaja, menjadi pegawainya Khadijah sebelum menikah gitu. Ya, kemudian juga ada rasa takut terkadang, rasa khawatir terkadang.
Yamshuna fil aswaq, semua para nabi itu berjalan di pasar-pasar. Itulah Rasulullah sebagai manusia, hidup sebagai manusia. Tapi apa yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW unik dan istimewa adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Allah memberikan wahyu kepadaku untuk menanamkan keyakinan dan sekaligus menyebarkan kepada seluruh alam nama ilahukum ilahum wahid. Tauhid itu, akidatut tauhid. Maka yang menjadikan Rasulullah SAW unik dan istimewa adalah akidatut tauhid, keimanan kepada tauhid ini. Nah, ini yang kemudian mungkin agak sensitif ketika kita berbicara tentang polemik yang terjadi baru-baru ini tentang habaib dan yang merasa keturunan Rasulullah SAW. Saya sebenarnya menahan diri untuk tidak masuk dalam perdebatan itu, karena ketika seseorang pun mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka pengakuan itu sesungguhnya yang paling penting adalah pengakuan ketulusan cinta sebagai keluarga dan ketulusan keimanan dan kepemikutan, keteladanan kepada Rasulullah, bukan karena darah dan daging. Sebab kalau darah dan daging itu semua sama. Kalau sekiranya seseorang itu mulia dan terhormat karena darah dan daging, anak Nuh pun bisa dihormatin. Ya. Bahkan paman Rasulullah pun bisa dihormatin, Abu Lahab. Tapi kenapa ahlul Rasulullah, ya, keluarga Rasulullah itu kita memang junjung tinggi dan hormati? Karena sebagai keluarga ada ketulusan cinta kepada Rasulullah itu. Ya. Sebagai cinta itu kan naluri saja kan. Tapi kalau ada orang yang mengaku kemudian merasa mengikut, tapi justru kurang cinta kepada Rasulullah, tidak mengikut kepada sunnah Rasulullah, tidak mengikut kepada keturunan Rasulullah, ya justru merusak nama Rasulullah SAW kalau ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Jadi poin pertama daripada kata Habib dan Habaib itu adalah kecintaan, keimanan, kepengikutan, keteladanan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kembali kepada esensi ajaran Islam bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada tampang kalian gitu ya, kepada bagaimana bentuk fisik kalian. Tapi Allah melihat kepada iman, hati dan amal kita. Nah, ini semua sama kepada semua pengikut Rasulullah SAW. Nah, kesempurnaan Rasulullah sebagai manusia inilah yang menjadikan begitu banyak puji-pujian kepada Rasulullah. Salah satu pujian yang sering kita dengarkan itu, banyakkan di Asia Selatan, biasa disebutkan ini. Muhammadun basharun walaysa kal bashari, walakinnahu yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Tapi dia adalah jewel, dia adalah mutiara, sementara manusia lain adalah bebatuan. Nah, tentu yang membedakan itu adalah nilainya. Kadang bentuknya sama, warnanya sama, tapi ada nilai yang sangat tinggi pada Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian menjadikan sehingga Rasulullah SAW itu dalam pujian yang lain disebutkan, balagal ula bi kamalihi kasyafat duja bi jamalihi hasunat jami'u khisalihi sallu alaihi wa alihi. Nah, ini juga salah satu nasyid yang sering kita dengarkan, bahwa bagaimana khisalihi, karakteristik Rasulullah itu sangat sempurna, dan itu yang kemudian dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, teman-teman semua, ketika kita sampai kepada tataran ini bahwa Rasulullah adalah manusia yang sempurna, maka disitulah kemudian kita disadarkan bahwa dalam Al-Quran selain bahwa beliau memang adalah Rasul, Nabi, juga tidak kalah pentingnya secara khusus disebutkan bahwa beliau adalah ketauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang dilema, yang menjadi masalah adalah seringkali kalau kita bersentuhan dengan kata ketauladanan ini, masing-masing kita memilih pada aspek-aspek tertentu. Ada orang yang berkelahi untuk meneladani Rasulullah dalam hal ritualnya. Maka terkadang ada yang merasa lebih sunnah dari yang lain. Oh, cara saya angkat tangan, cara saya meletakkan tangan, saya lebih sunnah dari yang lain. Ada juga yang kadang ngejar-ngejar kakinya orang gitu. Kalau selalu sufufakun itu kan yang paling sunnah gitu. Nah gitu. Itu aspek yang baik itu. Karena memang Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli gitu. Kenapa? Kita harus ikut kepada keterangan dalam hal salat. Semua ritualnya kita ikut.
Khudhu anni manasikakum, kalau Anda haji ambil dariku, jangan bikin-bikin sendiri. Bikin haji di Gunung Bawah Karaing di Sulawesi Selatan kan. Ikut dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dalam hal ritual ini keteladanan. Kita teladani harus 100%. Kenapa? Karena ubudiyat ditawakuf. Kita harus berhenti sampai ada perintah. Keteladanan Rasulullah SAW dalam hal ritualnya. Ada juga, Masya Allah, dalam hal fisiknya gitu. Sehingga saya ini seorang imam yang paling sering dikritik karena janggutnya nggak tumbuh-tumbuh. Karena janggutnya. Padahal hadisnya jelas kan? Hadisnya mengatakan a'ful lihya, biarkanlah janggut itu. Jadi bukan panjangkan. Kalau panjangkan ya kasihanlah orang Indonesia, orang Cina nggak panjang-panjang janggutnya. Berarti sunnahnya kurang gitu. Kenapa? Karena kita fokus pada fisik itu. Ini keteladanan gitu. Jadi kita harus mengambil secara proporsional. Jadi maksud saya adalah ketika Rasulullah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka kita harus merujuk kepada kenyataan bahwa Rasulullah itu adalah manusia sempurna. Berarti keteladanan itu pada semua aspek kehidupan. Jangan kita berteladan di masjid saja. Ketika di pasar, kita nggak pernah teladani Rasulullah. Rasulullah itu pedagang, bisnis. Kita merasa melakukan sunnah Rasulullah di masjid, tapi lupa bahwa ada sunnah Rasulullah juga yang tertinggalkan di pasar. Sekarang sunnah Rasulullah banyak diikuti orang kafir di Indonesia. Dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya 1 yang Muslim, hanya Pak Hairul Tanjung saja. Karena ada sunnah Rasulullah yang terlupakan, bahwa sunnah Rasulullah salah satu di antaranya menjadi wirausaha awan, gitu, menjadi bisnismen. Gitu. Kita menganggap itu kerja kafir. Sehingga resources kita direbut orang, dirampas orang, diambil orang. Karena mereka punya kekuatan, ya mereka mengontrol politik. Mereka mengontrol politik, mengontrol hukum. Lalu kemudian kita menangis dan menyesali. Padahal sunnah Rasulullah ada di pasar. Sunnah Rasulullah ada di parlemen. Sunnah Rasulullah ada di istana negara. Sunnah Rasulullah ada di mana-mana. Ada di jalan. Sunnah Rasulullah ketika menjadi ayah. Sunnah Rasulullah ketika menjadi suami. Sunnah Rasulullah ketika menjadi anak. Rasulullah meninggal ketika ayahnya berumur 6 bulan. Dia berumur 6 bulan dalam kehamilan. Ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Tapi Rasulullah menjadi anak yang tauladan. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah pada ridhanya orang tua. Khusus kepada ibu beliau mengatakan ummuk, ummuk, ummuk. Siapa yang harus cinta? Saya cintai dan hormati. Ummuk, ummuk, ummuk. Padahal beliau itu adalah anak yang yatim, bahkan piatu setelah 6 tahun. Tapi masih memberikan contoh bahwa beliau adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu sunnah. Maksud saya adalah jangan kita mendowngrade, jangan kita merendahkan ketauladanan dengan membatasi ketauladanan itu. Cara kita berpakaian, kalau nggak pakai jubah dan shalwar gamis gitu, nggak sunnah gitu. Nah gitu Bapak dan Ibu. Padahal pakaian yang sunnah itu adalah menutup aurat. Menutup aurat. Dan lain sebagainya. Ya tentu bagi perempuan ada kriterianya, bagi laki ada kriterianya. Apapun bentuknya itu kan banyak tergantung kepada kultur dan budaya setempat. Selama menutup aurat maksud saya. Itulah sunnah dalam berpakaian. Nah, itu sunnah-sunnah dalam hal kehidupan kepribadiannya. Tapi kita kemudian harus masuk kepada satu hal. Dan ini betul-betul saya mengistilahkan ini sebagai transformasi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tauladan sekaligus membawa rahmah dalam kehidupan publik itu. Seringkali kita membatasi diri dalam keterangan secara pribadi saja. Rasulullah secara akhlak tersenyum, kita merasa orang Indonesia paling sunnah karena kita paling sering senyum. Itu kehidupan pribadi. Bagus, harus. Akhlak itu penting. Akhlak itu sangat-sangat penting. Apalagi dalam hal dakwah, dakwah yang paling efektif dan paling menyentuh, yang paling penting adalah akhlak. Ketauladanan itu. Saya mungkin sudah pernah sebutkan, mungkin pernah dengarkan dari saya, cerita bagaimana seseorang di Amerika ini datang ke masjid. Ya, waktu itu saya masih, tadi yang banyak disebutkan tentang saya tadi itu kan semua diambil dari Google. Itu sudah banyak yang harus diupdate itu. Ini Google itu malas mengupdate. Jadi misalnya tadi Pak Ketua Muhammadiyah Eropa, Pak Jordan, mengatakan saya Imam Masjid Al-Hikmah. Itu dulu, tahun 98 itu. Ya, sekarang sudah enggak lagi.
Jadi ini Google itu kata ketinggalan zaman terkadang. Apalagi sudah ada artificial intelligence sekarang kan. Jadi Google semakin ketinggalan itu. Nah, ketika saya menjadi imam di Islamic Center, ini juga tahun 2014 saya sudah tinggalkan. Ketika saya menjadi imam di Islamic Center, saya punya kelas khusus namanya Islamic Forum for Non-Muslim. Jadi forum Islam untuk non-Muslim. Suatu ketika datanglah di kelas saya itu orang putih hanya di pintu saja. Ini sudah sering saya ceritakan, mungkin sudah berkali-kali. Dia langsung berteriak-teriak, memaki-maki. Bukan saya yang dimaki. Yang dimaki adalah Rasulullah SAW. Bayangkan. Orang yang kita cintai lebih dari diri kita sendiri. Dimaki-maki di hadapan kita. Darah ini naik juga. Saya ini dari Makassar kan, jadi sedikit-sedikit naik. Suka cukup banyak makan coto Makassar soalnya. Nah, jadi sedikit udah mau marah kita ini. Tapi teman-teman mengingatkan, don't respond, jangan direspon. Ya udah kita diam semua sampai udah selesai, kemudian dia pulang. Kita ikutin, saya yang ikutin. Saya katakan, sir. Dia berbalik, yes. Saya katakan, boleh nggak jabat tangan? Sambil tersenyum. Saya jabat tangan sama dia sambil tersenyum, kemudian dia pulang. Minggu depannya datang dia. Datang lagi ke kelas. Bukan lagi marah-marah, tidak lagi tidak teriak, tapi mulai duduk di kelas. Saya yang tidak tahan tanya, kok kamu datang di kelas saya? Dia katakan dalam beberapa hari terakhir ini, dalam beberapa malam terakhir ini, saya kurang tidur. Saya tanya kenapa? Ya, orang Amerika itu, saya kira orang Eropa juga punya rasa namanya feeling guilty, merasa bersalah gitu, cepat merasa bersalah. Dia merasa bersalah, kenapa? Saya katanya datang minggu lalu dengan kata-kata yang kasar itu, menghina Nabi kamu, tapi kamu kok masih datang salaman dan tersenyum gitu. Itu yang menjadikan dia feeling guilty. Maksud saya adalah betapa akhlak itu sangat penting. Tapi jangan kata rahmatan lil alamin, seolah-olah hanya senyuman saja. Tersenyum di mana-mana, senyum di mana-mana gitu. Kita nggak memikir orang kelaparan gitu, kita masih tersenyum saja gitu. Karena kita merasa bersih, rahmah itu senyuman gitu. Nah ini yang jadi masalah. Salah satu bentuk rahmah Rasulullah yang terpenting adalah bahwa Rasulullah SAW membawa transformasi kehidupan, baik pada kehidupan individual kita, apalagi dalam kehidupan publik. Kehidupan individual singkat saja. Satu, saya memusatkan pada satu kata, namanya ma'rifah. Rasulullah datang menghadirkan ma'rifah, itu kata kuncinya hidayah semua. Dalam 3 elemen. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Mengenalkan siapa pencipta kita. Siapa? Kenapa? Sebab secara naluri, secara insting, secara nature, tabiat, semua manusia itu kecenderungannya beriman adanya Tuhan. Tapi nggak tahu, nggak punya ma'rifah. Sehingga orang Arab pada zaman Nabi ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka juga menjawab Allah, Tuhan. Sekarang ini pun kita tanya, saya pernah dalam satu dialog antar agama, ada orang Buddha. Lalu saya tanya, kamu percaya kepada Tuhan? Dia orang ini biksu besar ya, di New York. Kamu percaya kepada Tuhan? Dia katakan, no, we don't believe in so-called gods. Kita nggak percaya kepada apa yang disebut dengan Tuhan. Loh, tadi kamu juga prayer kan? Dia bilang, iya, kita percaya kepada supreme being, dan yang dimaksud dengan supreme being itu nature, the nature. Saya bilang ini pintar tapi bodoh gitu. Kenapa? Saya tanya, kamu tadi waktu prayer itu kamu prayer kepada nature ya? Dia katakan iya. Are you a part of the nature? Kamu bagian dari alam ini? Dia bilang iya. Kalau begitu kamu berdoa kepada diri kamu sendiri dong. Begitu. Disinilah orang pada instingnya percaya akan adanya Tuhan, tapi kemudian gagal paham tentang siapa itu Tuhan, siapa Allah. Maka di sini Rasulullah hadir menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Oleh karena itu, keimanan kita kepada Allah itu adalah keimanan yang dituntun hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidayah secara biasa-biasa saja semua orang percaya. Fir'aun pun terpaksa percaya di akhir hidupnya. Ketika dia tidak bisa lagi menyelamatkan dan tidak bisa diselamatkan oleh siapapun, pada akhirnya dia mengatakan, Al-ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi dalam ekspresi arogan. Sekarang saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tuhan orang yang pernah saya besarkan, gitu kan. Iblis pun percaya kepada Tuhan itu.
Makanya dia minta, Rabbi akhirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, lambatkan hidupku sampai hari kiamat nanti. Dia katakan Rabbi, Tuhanku. Tapi ketika disuruh sujud, nggak mau sujud gitu. Rasulullah yang kemudian hadir mendatangkan ma'rifatullah yang sesungguhnya. Tidak perlu saya jelaskan karena itu bukan temanya. Jadi pertama, ma'rifatullah. Yang kedua adalah ma'rifatun nafs. Paham tentang siapa kita ini. Memahami diri kita ini. So, betapa banyak di antara kita yang merasa manusia tapi tidak sadar bahwa kita manusia. Sehingga cara hidup kita kemudian tidak lagi cara hidup manusiawi. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Banyak manusia yang berpura-pura manusia tapi binatang sejatinya. Maka ada orang melakukan hal-hal yang binatang pun nggak mau lakukan. Itu kenyataan. Kenapa? Lupa diri bahwa dia manusia. Manusia itu punya fitrah, yang kesucian, nilai kesucian. Tapi pada saat itu dia lupa, dia tidak tahu. Rasulullah datang mentransformasi itu kembali. Makanya disebut Rasulullah itu Al-Quran itu zikra yang dibawa Rasulullah. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Untuk mengingatkan itu. Nah tentu dalam banyak hal bagaimana Rasulullah datang kemudian membawa apa yang disebut dengan ma'rifatul haya, ya, pemahaman tentang kehidupan. The nature of life. Tabiat kehidupan. Dari mana kita, untuk apa kita di sini, dan akan kemana pada akhirnya. Saya biasa mengekspresikan dalam ceramah-ceramah atau khutbah saya dalam bahasa Inggris, no matter what, how convenient and how long the life it is ending. Seenak apapun, semewah apapun, seluxurious apapun kehidupan ini, dan sepanjang apapun kehidupan kita menurut kita, itu berakhir. Masalahnya sadar nggak kita? Dunia ini memang tempat bisa kita nikmatin. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un mata'. Silakan nikmati. Tapi ilahin, sampai pada batas tertentu saja. Ini teman-teman yang belajar di mana-mana di luar negeri tentu punya a big dream and a long journey to go according to our minds gitu ya. Bahwa kita masih panjang berjalan dan bahwa cita-cita kita setinggi langit. Itu penting. Dan silahkan bercita-cita dan raih cita-cita itu yang tinggi. Tapi jangan lupa setinggi apapun yang kita raih, semua itu akan jatuh pada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan. Rasulullah hadir mentransformasi pemahaman itu. Kita bekerja keras di sini untuk di sana. Bekerja keras di sini untuk di sana. Jangan kerja keras untuk sini. Sia-sia itu. Maka hasanah fid dunya itu hanya akan menjadi hasanah ketika kita cita-citakan menjadi hasanah fil akhirah. Kalau nggak ada hasanah fil akhirah, dunia nggak ada hasanahnya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kenapa nggak ada hasanahnya di situ? Tapi ketika rabbana atina fid dunya hasanah, langsung akhiratnya ada. Hasanah fil dunya, kemudian hasanah fil akhirah. Ini ma'rifatul hayah. Banyak orang yang gagal tentang kehidupan ini. Disangkanya akan hidup begitu panjang. Itu maaf ya, saya terlalu panjang mungkin. Ini kehidupan individu. Bagaimana Rasulullah mentransformasi kita dalam kehidupan individual kita. Maka Umar dari jahili menjadi Al-Faruq. Bilal yang sangat slavery, itu budak, menjadi orang yang percaya diri. Kalau budak itu nggak punya percaya diri. Ketika menjadi Muslim, menjadi percaya diri luar biasa. Bilal radhiyallahu anhu. Tapi saya ingin terakhir ya, yang terpenting adalah bagaimana Rasulullah mentransformasi kehidupan publik kita. Beliau menghadirkan konsep kehidupan publik yang disebut dengan ummah. Nah teman-teman pasti tahu, ummah itu kan artinya nation, bangsa. Artinya people, manusia, kumpulan manusia. Atau grup, kelompok manusia, itu namanya ummah. Atau komunitas, community. Tapi jangan lupa, kata ummah itu melahirkan juga dua kata yang lain, minimal. Yang pertama adalah amma ya ummu, bisa ummun. Apa artinya ummun? Mother, ibu. Nah pertanyaannya, kenapa ummah itu terkoneksi dengan kata ibu? Karena orang Islam, sekuat apapun imannya,
tanpa komunitas akan hilang. Akan hilang. Oleh karenanya penting komunitas itu. Penting komunitas itu. Kalau orang Islam, apalagi kita minoritas di Eropa ya, di Amerika dan Eropa ya, jangan pernah kehilangan koneksi dengan hubungan dengan komunitas. Ketika orang Islam tidak punya komunitas, maka dia bagaikan anak-anak yang tidak punya ibu. Tapi pada saat yang sama, pertanyaannya adalah, apakah kita merasakan sebagai anak-anak umat Islam ini, merasakan bahwa kita ini punya relasi yang sangat dekat dengan keumatan kita? Seperti anak punya relasi dengan ibu. Kita nggak merasakan lagi itu. Kenapa kita tidak merasakan? Nanti saya akan jelaskan di kemudian. Karena umat ini sedang sakit. Ini satu ya, ibu. Yang kedua, amma ya ummu, ummatun juga imamun. Imam. Maka imam itu bukan mengimamin sholat saja di masjid. Imam itu artinya pemimpin. Makanya Ibrahim itu oleh Allah disebut sebagai ummatan qanitah. Dia adalah umat pada dirinya, tapi pada akhirnya kemudian diangkat menjadi imam. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Nah, kenapa ummah dengan imam ini terhubungkan? Karena ummah yang dibentuk Rasulullah itu adalah ummah yang imam. Leading nation, leading community. Komunitas yang harus berada di garda terdepan untuk menjadi pemimpin bagi manusia lainnya. Itulah ummah yang dibentuk Rasulullah. Ini transformasi. Nah, apa saja karakter komunitas istimewa, unik, yang khusus yang dibentuk Rasulullah disebut ummah ini? Ada banyak. Tapi saya ingin merujuk kepada dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Ali Imran, ayat 101 sampai ayat 110. Dan yang kedua surah As-Saff. Semuanya. Dua tempat dalam Al-Quran ini berbicara secara rinci tentang karakteristik komunitas bangsa yang dibentuk oleh Rasulullah SAW yang disebut ummah itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bahwa ummah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW itu adalah ummah yang bersifat Rabbani. Apa artinya Rabbani itu? Bersifat apa ya? Nilai-nilai yang tidak dibatasi oleh nilai-nilai dunia kemanusiaan kita. Jadi transnasional, trans-kabaliyah, trans-ethnic, trans-race, pokoknya beyond every human bounds. Semua batas-batas kemanusiaan itu dilewatin itu. Makanya dalam komunitas yang disebut ummah ini, Anda hitam, putih, biru, apapun warna kulitnya, ya sama semua. Anda Eropa, Anda Afrika, Anda Asia, sama semua. Karena dalam dunia ini kan banyak komunitas. Uni Eropa itu komunitas. ASEAN itu komunitas. Afrika itu komunitas. Negara-negara Arab itu punya komunitasnya. America State, the State of Americas, itu juga adalah komunitas. Tapi semua ini terbangun di atas asas duniawi sifatnya. Eropa dengan currency. Uni Eropa itu currency, makanya British keluar itu. Makanya currency-nya sudah lain kan. Bukan lagi euro, tapi kembali kepada pound. Tapi yang lain masih diikat oleh currency. Kita di ASEAN, diikat oleh kepentingan apa? Kepentingan ekonomi, misalnya. Tapi Islam bukan ekonomi, bukan uang, bukan ras, bukan etnis. Tapi apa? Rabbani, iman. Qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ana rabbukum fa'budun artinya apa? Tauhid. Tauhid. Maka anggota umat yang hampir 2 miliar manusia ini, ikatannya apa? Ikatannya bukan ras, bukan ekonomi, bukan currency, tapi iman itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini transformasi yang luar biasa. Transformasi yang luar biasa. Dan ini kalau kita sadari akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Tapi sayangnya sekali lagi kita sedang sakit. Nah yang kedua,
Komunitas yang dibentuk oleh Rasulullah itu adalah komunitas yang value-based community. Komunitas yang berbasis value atau nilai. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah komunitas yang bukan sekedar punya nilai, tapi punya nilai yang genuine, yang hakiki. Bapak dan Ibu, nilai itu kan universal sifatnya. Menghormati kebebasan, kemudian justice, keadilan, kemudian human dignity, itu nilai-nilai semuanya. Tapi semua ini oleh manusia-manusia itu bisa di-abused. Bisa diperlakukan dengan keinginan hawa nafsu. Satu contoh. Kebebasan dalam Islam itu mendasar. Kalau ada orang Islam yang tidak menghormati kebebasan, dia tidak sadar apa arti la ilaha illallah. Karena salah satu makna terpenting dari la ilaha illallah adalah saya membebaskan diri saya dari penghambaan kecuali kepada yang menciptakan saya. Allah Subhanahu wa taala. Itu kebebasan murni itu. Tapi ketika kebebasan disalahpahami, ketika kebebasan di-abuse, maka terjadilah seperti ini. Di Amerika Serikat dan saya kira di Eropa juga, konsep gender, jenis, bukan jenis kelamin. Bagaimana menerjemahkan gender dalam bahasa Indonesia? Kalau jenis kelamin kan jelas kelaminnya gitu. Sekarang ini di Eropa dan Amerika ada manusia-manusia yang tidak mendefinisikan dari dirinya dalam hal gender sesuai dengan fakta. Apa fakta gender? Ya, jelas X and Y kan, X and Y. Kalau laki-laki jelas fisiknya, perempuan jelas fisiknya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita laki-laki nggak punya rahim, ibu-ibu punya rahim gitu. Tapi ada manusia tidak mau mendefinisikan dirinya itu sebagai laki atau perempuan berdasarkan itu. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan kebebasan berekspresi dan kebebasan imajinasi. Jadi ada laki-laki berimajinasi sebagai perempuan. Kalau kita panggil dia sebagai he, marah dia. Hey, don't call me he. Ada juga perempuan, imajinasinya sebagai laki-laki. Hey, don't call me she, I am he. Coba bayangkan. Maka komunitas yang dibentuk Rasulullah adalah komunitas yang terbangun di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau ini tidak ada dalam komunitas Rasulullah, kita gagal mentransformasi komunitas sesuai dengan impian Rasulullah SAW. Nah, tentu yang ketiga, komunitas ini singkat karena waktu, bahwa komunitas ini adalah komunitas yang bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya, dan juga tentunya ukhuwah Islamiyah. Sayang sekali ini adalah krisis yang paling mendasar dalam kehidupan publik kita sekarang ini. Nah, yang keempat adalah bahwa komunitas yang dibentuk Rasulullah itu adalah komunitas yang akhirah oriented. Jadi bukan materialistik. Ini the opposite of Western civilization yang materialistic oriented, material oriented. Jadi kita ini pergi ke tempat tidur dengan pikiran uang, bangun dengan berpikir uang, kembali lagi ke tempat tidur uang, nothing but money. Makanya dikatakan time is money. Kan begitu. Tapi dalam hal Rasulullah SAW, ya Allah, jadikanlah akhirat itu adalah tujuanku yang terutama. Bukan berarti kita menjadi malas dalam dunia, enggak. Justru kita semakin bersemangat mencari dunia. Kenapa? Karena dunia mazra'atul akhirat. Dunia tempat kita mempersiapkan akhirat. Jadi jangan karena saya mengatakan orientasi kita akhirat lalu tidak lupa dunia, enggak. Justru itu menjadi motivasi besar. Kenapa? Kalau mau hasanah fil akhirah, hasanah fil dunia dong. Kan begitu. Maka benarkan cara mencari rezekinya Allah. Benarkan niatnya. Benarkan cita-citanya. Ya, itu komunitas yang benar. Makanya seringkali saya bingung-bingung kalau ada yang ingin menjadikan Indonesia emas. Tapi kemudian agama kok semakin dimarginalkan gitu. Menaikkan bendera, anak-anak disuruh buka jilbab gitu. Lalu menjadikan Indonesia emas gitu. Ini jadi perak pun nggak jadi nanti, upelunggu pun nggak jadi tuh. Kenapa? Keberkahan dari bumi ini nggak akan terjadi kecuali turun keberkahan dari langit. Walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, minas sama'i wal ard. Dari barakat dari sama dulu baru ard. Ini orientasi kepala BPIP namanya kalau nggak salah itu. Ya digaji berapa setiap bulan gitu. Tapi dimarginalkan agama atas nama Pancasila. Malah agama dilihat sebagai musuh Pancasila. Nah ini kan. Bagaimana kita bisa kemudian membangun bangsa, negara, kemudian kita menjauhkan agama? Tidak mungkin.
Oleh karena itu, kalau mau menjadikan Indonesia emas itu, ketuklah pintu langit. Hanya dengan keberkahan Allah, Indonesia akan menjadi emas. Tapi kalau keberkahan tidak ada, maka jangankan perunggu, tidak dapat sama sekali. Ya, penting sekali. Nanti emasnya diambil semua orang. Ya, itu sudah mulai tanda-tandanya banyak seperti itu. Waktu ya, jadi saya kira terakhir saja adalah bahwa komunitas yang dibangun Rasulullah SAW adalah komunitas yang punya spirit of struggle, bukan lembek, bukan lemah, ya, bukan lemah. Karena Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Konsep jihad itu konsep yang konstruktif, konsep yang membangun. Maka kita jangan malu-malu. Kita ini kan terkadang ada kata dalam Al-Quran yang sudah baku, kita malu gitu. Hanya karena orang yang terkadang salah paham. Jadi ada orang di Eropa, ada orang di Amerika, bahkan di Indonesia juga, kata-kata Al-Quran yang kemudian orang lain yang takut, kita juga jadi takut gitu. Padahal kata baku dalam Al-Quran. Sampai sana ada yang mengatakan kata kafir jangan dipakai lagi gitu. Padahal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Al-Quran mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, bukan wahai orang-orang non-muslim gitu. Dan teman-teman kafir kita nggak perlu tersinggung dengan itu. Silahkan Anda memanggil saya kafir. Kafir Kristen, kafir Yahudi, kafir Hindu, kafir Buddha, nggak apa-apa. Saya nggak tersinggung kok. Memang saya kafir dengan agama Anda. Gitu. Kan begitu. Jadi jangan kita malu-malu. Termasuk jihad ini. Jihad adalah kata yang menakutkan, tapi jangan kita takut kepada kata jihad. Karena itu konsep Al-Quran. Baik kita itu membangun. Ya. Teman-teman yang belajar di berbagai negara ini berjihad. Cari ilmu itu jihad. Teman-teman yang punya cita-cita untuk kembali kemudian membangun Indonesia itu cita-cita berjihad di Indonesia. Jihad kita adalah membangun, memperbaikan. Maka itulah kemudian bangsa yang dibangun oleh Rasulullah. Ini transformasi ya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali bahwa sekali lagi umat kita sekarang ini sedang sakit. Dan penyakit yang paling besar yang dialami oleh umat kita sekarang adalah wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini sudah disampaikan Rasulullah dulu lama sekali. Beliau menyampaikan bahwa suatu ketika umat akan memperebutkan kalian. Seperti sepotong daging diperebutkan oleh anjing-anjing itu. Lalu sahabat bertanya, amin qillatin al-yawma ya Rasulullah, apakah ketika itu kami kecil, kami minoritas? Kata Rasulullah, enggak. Bal antum katsirun, kamu banyak. Kenapa ya Rasulullah? Kalian ada penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Beliau tidak memberikan definisi, tidak mentranslasi, tidak menafsirkan apa kata wahan itu, tapi memberikan simptom, cara ciri-cirinya saja. Apa ciri-cirinya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Tapi apa sesungguhnya arti daripada wahan? Kehinaan, merasa inferioritas, inferiority complex. Itu yang dialami oleh umat kita sekarang ini. Maka kita minta sana, minta sini, padahal kita kaya raya. Kita bahkan mohon maaf, presiden kita pergi jadi seperti menjadi penjual gitu. Menjadi penjual IKN. Ya mohon maaf ini. Itu realita ini. Itu inferiority complex yang dialami oleh umat kita sekarang ini. Kenapa? Karena sekali lagi hubbud dunia tadi itu. Dan ketika kita sudah sakit, maka semua terbalik. Yang enak jadi tidak enak. Yang tidak enak jadi enak tuh. Paria enak kita makan. Contoh Makassar nggak enak lagi kita makan. Kalau kita sakit. Makanya kita nggak merasakan lagi yang normal-normal. Saudara-saudara kita dibantai, kok kita diam-diam saja gitu. Teman kita di Palestina, teman kita di Gaza dibantai sedemikian rupa. Wanita-wanita diperlakukan seperti itu, anak-anak dibantai. Sekarang selalu menjadi normal. Gitu. Dan dunia Islam terkadang lebih takut kepada sesama daripada kepada orang lain. Gitu. Maka mereka minta bantuan kepada orang lain untuk melawan saudara-saudara muslim. Gitu. Ini penyakit kronis yang kita hadapi sekarang ini. Maka mudah-mudahan ada pengikut Rasulullah yang bisa mengikuti nanti, yang bisa membangun kembali umat ini sebagai transformer yang menghadirkan kembali konsep keumatan kita. Saya kira demikian, mohon maaf, mungkin lebih dari waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf saya baru dari subuhan tadi, di New York ini subuhnya jam 6 gitu. Jadi kemudian ada kajian di masjid, pulang baru siap-siap. Jadi mungkin tidak terlalu terstruktur apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Saya kira demikian ya. Saya akhiri sampai di sini.
Hadanallahu ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Karena di sini ada juga teman-teman kita NU. Saya menyampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Insyaallah. Tidak melebihi waktu Ustadz. Tadi ada kebijakan baru dari Ibu Ketua disampaikan extra time 10 menit. Jadi ini kayak football aja Ustadz. Ada extra time-nya. Masya Allah. Komprehensif sekali Ustadz dan sangat menyentuh apa arti ummah, dan itu mudah-mudahan menjadi penggugah bagi kami semua para perantau, mobil khusus yang ada di Eropa, di manapun, dan bagi siapapun yang berjihad di tanah air. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, karena waktu dengan beliau ini sangat mahal. Dan saya persilahkan kepada teman-teman yang ada di sini, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, monggo silakan open mic atau raise hand, dan atau ada yang mau menulis di kolom chat, insyaallah nanti akan saya baca. Ya, assalamualaikum Bang. Siap, Kak Berta dari Berta. Turki. Ya. Silakan Kak Berta. Saya sudah bikin pantun Bang. Ya, bisa nggak saya baca sekarang pantunnya biar Ustadz Samsi bisa minum dulu. Boleh Kak Berta, Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas hari minum es blewa, tambah gula es batu sebongkah. Ustadz Samsi Ali hadir mendakwa di bulan Maulid yang penuh berkah. Cakep. Beda tempat, paten kalau bahasa Medannya. Beda tempat, beda kebudayaan, membentang luas utara ke selatan. Maulid Nabi dalam perayaan, luruskan niat, jauhi perdebatan. Cakep. Mengatur waktu denganlah cermat, habiskan malam dengan munajat. Inilah bulan yang penuh rahmat, bulan lahirnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Tambo cie. Mekar indah bunga dahlia, tumbuh subur tanpa pestisida, manusia terbaik, teladan mulia, legasi abadi walau telah tiada. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami merugi karena hama di kawasan dingin agrowisata. Dalam Al-Quran disebutkan nama, hikmah terbaik menambah cinta. Anak balita belajar melangkah, menjadi pandangan lucu dan indah, merindu Rasulullah menjadi berkah, meneladani menjadi ibadah. Masya Allah. Keren. Jadi ada sebentar. Itu ada berapa pantun ya tadi barusan ya? Masih kurang 5 lagi. Aduh, janganlah Bu. Bisa di-share aja lah pantunnya, di-share. Ya. Ini yang terakhir ya. Ya, silahkan. Ini yang ada 2 yang terakhir saja. Nebeng pesawat memicu reaksi di akhir masa pemerintah Jokowi. Ikatan iman yang bertransformasi, komunitas bersatu berkiblat surgawi. Amin. Isi kajian penuh serba-serbi, ilmu bermanfaat untuk bekal diri. Mari merayakan Maulid Nabi, transformasi terbaik setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nebeng. Langsung saja Bu Berta, pertanyaannya kira-kira apa ya? Enggak bertanya. Oh, enggak bertanya. Coba menyampaikan pantun. Oh, Masya Allah. Oke. Syukron Kak Berta. Mungkin ada pertanyaan, langsung saja. Karena waktu kita singkat, kawan-kawan. Ya, Bu Dia dari UK. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Dibatasi ya Bu, 3 menit. Ya, biar bagian terima kasih. Singkat aja. Terima kasih Mas Khalid, Ustadz Samsi. Terima kasih atas paparan yang luar biasa. Tadi saya sangat tergelitik dengan konsep ummah tadi yang disebutkan oleh Ustadz Samsi Ali, karena ketika kemudian berbicara tentang komunitas, kemudian kita sekarang terbiasa dengan komunitas itu sepertinya harus seperti nation state di mana kita berada gitu. Jadi komunitas kita sangat, mungkin ini juga salah, sangat comfortable dengan bilang, oh komunitas Muslim Indonesia di UK, komunitas Muslim Indonesia di Amerika, komunitas Muslim Indonesia di Jerman. Nah, apakah ini sesuatu yang baik, yang kemudian mungkin apakah seharusnya kita lebih harus bilang aja,
komunitas Muslim, titik. Mau dimanapun itu komunitas Muslim gitu. Nah, bagaimana kita bukan menghilangkan ya, masih membawa identitas kita sebagai membawa kebudayaan Indonesia yang baik gitu, tapi juga tetap merasa bahwa kita ini bagian dari Muslim di mana tempat kita berada. Kemudian juga bisa berkontribusi positif, tidak kemudian terpecah belah oleh negara, dan juga mungkin untuk skala yang lebih besar, nggak lagi lah kita misalnya bilang, oh iya, Arab Muslims atau apalah Indonesian Muslims gitu. Tapi Muslim aja, titik. Bagaimana caranya kita bisa mencapai ke sana, Ustaz Samsi, supaya namanya persatuan umat itu bukan cuma dalam tataran lembar kertas aja, tapi mudah-mudahan dalam our lifetime kita bisa achieve, dan juga supaya tentunya kemudian membawa rahmatan lil alamin tadi. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu Diah dari PCM UK dan Ireland. Ustadz, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya lempar ke penanya kedua, Mas Odi. Tafadhol, Mas Odi. Iya, Ustadz. Mohon maaf saya gak bisa nyalain kamera, soalnya lagi di jalan, Ustadz. Ya, perkenalkan, nama saya Odi dari Cirebon. Saya mau nanya gini, Ustadz. Akhir-akhir ini umat Islam itu banyak sekali permasalahan. Kayak gini contohnya, KDRT, terus perceraian semakin banyak, angka pernikahan semakin menurun. Terus banyak umat Islam yang child free tuh, yang gak mau punya anak. Menurut Ustadz tentang fenomena yang terjadi sekarang, tentang judi online dan lain sebagainya, bagaimana caranya menyikapi masalah yang terjadi sekarang di umat Islam akhir-akhir ini? Sekian dari saya, Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tepat ini karena tadi Ustadz Samsi juga mengatakan bahwa umat dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa mewakili pernyataan beliau yang itu. Terakhir Ustadz, sebelum dijawab ada satu lagi singkat sekali di kolom chat, saya bacakan, izin. Assalamualaikum Ustadz Samsi, izin bertanya. Dalam surat An-Nahl 120 Nabi Ibrahim disebut umat, padahal beliau kan hanya sendirian. Syukran Ustaz. Kira-kira ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang insya Allah langsung dijawab dijawab secara elaboratif oleh Ustaz. Pada Ustaz, waktu dan tempat saya aturkan. Baik, yang pertama dari Ibu Dia tadi dari UK ya, tentang bagaimana mensinkronkan antara kecenderungan kita dalam kelompok tertentu dengan konsep keumatan kita. Saya kira adanya kelompok-kelompok dalam tubuh keumatan ini adalah sesuatu yang alami sifatnya dan tentu tidak bisa kita hilangkan sama sekali, karena memang itu juga Al-Quran menyebutnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Maka kecenderungan sya'biyah dan qabaliyah itu ada. Karena itu alami sifatnya, bagian dari khalaqnakum, bagian dari tabiat penciptaan. Makanya kalau kita di luar negeri, sesama orang Indonesia kumpul-kumpul, ada perasaan nyaman tersendiri gitu. Yang menjadi masalah adalah kemudian kita tertantang ketika sudah sampai kepada konsep kul inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Nah, kecenderungan pengelompokan ini kan juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW, dan itu kemudian terlihat ketika Rasulullah meninggal alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian sampailah kepada satu ujian, cobaan pada umat ini, siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin. Maka orang-orang Madinah merasa mereka sebagai the native, mereka tuan rumah gitu. Muhajirin merasa mereka yang duluan membersamai Rasulullah SAW. Belum lagi kelompok-kelompok dalam satu kelompok besar tadi itu kan ada juga gitu. Nah, jadi ketika kita sampai kepada konsep keumatan, maka ini menjadi tantangan, ujian, tapi sekaligus memang menjadi pembuktian dari keimanan. Makanya keumatan kita sungguhnya itu adalah terbangun di atas asas iman. Innamal mu'minuna itu.
ya, ikhwah. Tapi pengakuan bahwa umat ini adalah satu tidak mengingkari adanya keragaman yang ada dalam situ. Nah, saya kira di sinilah kemudian posisinya apa yang disebut dengan wasatan itu. Qul inna hadhi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di sinilah kami Allah menjadikan kita sebagai umat wasata. Apa artinya wasata itu? Kita itu umat yang berada di tengah-tengah yang selalu kemudian melihat kepada segala sesuatu secara proporsional. Ya. Misalnya ketika kita sampai kepada konsep keumatan ini, jangan sampai kemudian kita ingin menghilangkan lagi realita adanya kelompok-kelompok yang ada dalam satu tubuh umat itu. Karena sekali lagi itu terkadang tidak realistik juga. Mohon maaf, ya, idealnya adalah umat ini harus punya satu pemimpin politik yang disebut khalifah biasanya kan. Maka adalah yang disebut dengan khilafah global itu. Ya, dan khilafah global ini kemudian cenderung meniadakan adanya konsep-konsep kenegaraan sekarang ini. Ini juga jadi masalah. Ya. Kenapa jadi masalah? Karena pertama, sesuatu yang idealis bukan berarti realistik. Ya. Karena ada sesuatu yang real dalam kehidupan harus kita terima sebagai kenyataan. Tinggal bagaimana kita mensinkronkan. Nah, sekarang antara konsep keumatan dan konsep-konsep nasional ini bagaimana mensinkronkan. Disinilah kemudian penting bagi kita umat Islam untuk sadar, dan khususnya para pemimpin, baik pemimpin politik, khususnya pemimpin ulama agama, untuk bisa merumuskan bagaimana mensinkronkan antara kehidupan publik yang bersifat nasional itu dan kehidupan publik yang bersifat global tadi itu. Nah, saya kira ini harus ada semacam kajian dan kemudian bisa dirumuskan dan bisa dibentuk bagaimana caranya. Ya, sudah ada upaya-upaya seperti terbentuknya namanya OKI, tapi kemudian OKI hanya menjadi sebuah institusi yang tidak punya gigi gitu ya. Padahal seharusnya OKI itu yang kemudian membawahi semua negara-negara Islam gitu. Ketika ada masalah seperti Gaza sekarang ini, Palestina sekarang ini, atau hal-hal yang lain misalnya, maka OKI seharusnya harus menjadi wakil dari semua negara. Tapi ini kan tidak terjadi. Nah, ini yang tidak terjadinya itu karena saya melihatnya seperti tadi yang saya sebutkan itu penyakit itu. Saya kebetulan khutbah di UN itu sekali sebulan. Saya khatib di PBB sekali sebulan. Jadi banyak bertemu dengan teman-teman diplomat dari semua negara. Ya, dari negara Islam maksud saya. Dari Timur Tengah, dari mana saja. Saya biasa tanya kepada mereka, what are you doing? Apa yang kalian melakukan dengan keadaan Gaza sekarang ini? Biasanya mereka diam atau tersenyum atau menjawab bahwa mereka masing-masing punya kepentingan nasional. Jadi karena mereka punya kepentingan nasional, maka takut kepentingan nasional mereka ini kemudian berkurang atau hilang, maka mereka tidak ingin melakukan sesuatu yang mungkin mereka anggap ya menjadi ancaman gitu. Nah, ini yang kata kepentingan nasional ini kan sudah menjadi bagian dari hubbud dunia tadi itu. Ketika kepentingan besar keumatan kita dikorbankan demi kepentingan-kepentingan sempit nasional itu, maka itu sudah menjadi bagian dari akibat penyakit wahan tadi itu. Jadi maksud saya begini, misalnya kita yang di Eropa, mungkin teman-teman yang Indonesia, silahkan di antara sesama Indonesia, silahkan nggak apa-apa. Ada pengajian-pengajian Indonesia, Muhammadiyah, NU, macam-macam pengajian itu. Tapi jangan lupa bahwa beyond dinding-dinding masjid kita ini ada komunitas Muslim yang harus kita berani untuk membangun koneksi. Saya ini imam dan direktur Jamaica Muslim Center. Jamaah di sini orang Bangladesh banyak kan. Hampir 80% lah Bangladesh itu. Dan orang pada banyak yang terbingung-bingung. Ini kok ada orang Indonesia, janggutnya nggak ada gitu ya. Saya jadi imam bahwa orang Bangladesh yang terkadang harus menjadi persyaratan janggut itu kan. Ya bukan itu. Ini kita sudah rintis dari tahun 2001 gitu. Ya, sejak terjadi 9/11. Dan mereka merasa memerlukan gitu. Jadi tinggal kita membuktikan bahwa we can do, kita bisa melakukan itu. Jadi saya mengharapkan teman-teman ini PCM ini Muhammadiyah di mana-mana, jangan hanya sesama PCM saja, tapi bangun relasi dengan yang lain. Saya menjadi pembicara di ISNA kemarin, Islamic Society of North America, dan hampir saya nggak melihat wajah-wajah Indonesia di convention itu. Padahal ada wajah Indonesia yang menjadi pembicara di situ kan. Nah ini kan sekarang menjadi masalah itu. Atas nama komunitas kita sendiri, kita nggak mau bergaul dengan orang lain. Ada banyak kerugian yang akan kita alami di situ. Ya, lebihnya hanya karena kita makan-makan. Bisa makan-makan. Orang Indonesia kalau kumpul-kumpul kan pasti ada makan kan? Jadi itu lebihnya.
Tapi banyak kerugian kita. Apa kerugian kita? Pertama, pengalaman tentunya. Kedua, bahasa. Makanya terkadang mohon maaf, kita udah lama di luar negeri, tapi bahasa Inggris kita nggak berkembang-berkembang. Ini teman-teman yang khususnya mahasiswa ya, khususnya mahasiswa. Karena kita nggak bergaul banyak dengan orang lain gitu. Jadi kita ngomongnya antara kita juga. Baik yang di barat yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Arab di Timur Tengah gitu. Saya kan pernah belajar di Timur Tengah, jadi saya tahu. Jadi kita berkembang dalam bahasa. Yang kedua, wawasan kita, kemudian networking kita kurang. Itu kalau kita kurang bergaul. Maka penting sekali untuk kita belajar untuk membangun koneksi dengan siapa saja. Mungkin itu cara kita untuk memperluas. Sehingga sedikit demi sedikit konsep keumatan ini semakin kita sadari. Nah untuk Pak Udi dari Surabaya tadi ya. Surabaya kalau nggak salah. Bagaimana? Ya memang inilah yang saya sebutkan tadi bahwa komunitas atau bangsa Muslim atau Islam itu harus terbangun di atas asas value, nilai yang benar. Makanya Al-Quran menekankan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu konsep yang baku sifatnya kalau kita hidup dalam komunitas. Kenapa? Karena akan terjadi peperangan antara value, antara nilai yang benar dengan nilai yang salah. Syaitan itu nggak pernah berhenti. Dan itu kita alami di mana saja, termasuk di Indonesia. Dengan berbagai penyelewengan sekarang ini. Dulu saya masih ingat waktu saya masih di Indonesia tahun ya 80-an, 85, 88 gitu ya. Kalau orang korupsi, saya masih ingat Edi Tamsil dulu itu 1 triliun dikorupsi, itu menjadi heboh sedunia itu. Sekarang orang korupsi ratusan triliun di Indonesia itu. Uang banyak gitu dikorupsi. Jadi luar biasa penyelewengan yang terjadi sekarang ini. Dan pembangunan yang terjadi menjadikan masyarakat banyak yang termarginalkan. Ya. Ada yang atas nama membangun industri, masyarakat kemudian dibongkar, disuruh, tanahnya kemudian dibeli murah, ya, dibujuk-bujuk biasanya, lalu kemudian dipaksa meninggalkan tempat itu. Ini kan kezaliman-kezaliman yang terjadi. Maka saya sekali mengatakan, praktik-praktik seperti ini hanya akan mendatangkan kemurkaan. Ya, mungkin saya tidak memakai laknat ya, tapi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keberkahan. Dan kalau kemurkaan Allah ada dalam satu bangsa itu, sehebat apapun pengakuan bangsa itu, tidak ada berkah dalam kehidupannya. Dan oleh karenanya, saya kira amar ma'ruf nahi mungkar perlu ditegakkan. Dan ini tanggung jawab bersama. Sudah menjadi lingkaran setan ini. Tanggung jawab penguasa politik, tanggung jawab penguasa, saya memakai penguasa, pemimpin agama, pemimpin politik, umara dan ulama, dan semua kita, pendidik, dan semua aktivis lingkungan dihancurkan gitu. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi harus bergerak. Maka Rasulullah itu betul-betul datang menggerakkan rakyat dari bawah. Makanya yang banyak masuk Islam pertama kali itu adalah orang-orang yang bawa. Orang-orang ya, para budak, orang-orang miskin gitu ya. Nah ini juga upaya perbaikan itu tidak selalu dari up, down, tapi dari bottom up. Saya biasa ditanya di Amerika, kapan politik Amerika akan menjadi baik? Saya katakan insya Allah tunggu, kita melakukan dakwah ini gerakan dari bawah. Makanya sekarang ini teman-teman, jangan heran kalau gerakan kampus-kampus itu menjadi sangat kuat dalam hal Palestina. Itu bagian dari hasil dakwah yang kita lakukan. Bukan maksud saya bukan. Tapi teman-teman yang melakukan dakwah di kampus-kampus itu menyadarkan tentang bagaimana keadaan di Palestina. Maka saya yakin di Indonesia juga begitu. Ustadz-ustadz kita jangan merasa puas dengan ceramah-ceramah umum yang diikuti oleh ribuan bahkan jutaan orang gitu. Lalu setelah itu selesai. Tapi bagaimana melakukan tarbiyah yang benar agar masyarakat kita betul-betul ya, kalau kita ceramah-ceramah begitu banyak yang datang, tapi begitu rakyat kita dikasih 500.000 ketika milih lagi orang yang sesuai dengan uang saja kan. Jadi keuangan yang maha kuasa gitu. Nah ini sangat penting untuk kita rubah dengan pendidikan yang benar. Nah kalau surah An-Nahl tadi ya, jadi umat itu bukan pada kuantitasnya saja, tapi juga pada kualitasnya. Dan Ibrahim alaihissalam itu secara kualitas mewakili keumatan. Ya, akidah kuat, ibadah kuat, muamalatnya baik, dan upaya untuk membangun keluarga juga menjadi contoh tauladan. Doa-doa dalam Al-Quran untuk keluarga kita itu semua dari Ibrahim.
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Ibrahim doanya. Rabbana hab lana min azwajina, itu doanya Ibrahim. Maka Ibrahim itu contoh tauladan dalam segala aspek kehidupan publik. Makanya dia disebut sebagai ummah pada dirinya sendiri. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab.